akan lebih banyak lagi korbannya, bukan hanya saya sendiri. Sehingga saya berpikir saya memilih mengorbankan semua ego saya, mengorbankan semua rasa saya agar tidak banyak orang yang terkorbankan. NU punya sekolah, LP Ma'arif itu kan, terus Muhammadiyah punya sekolah. Kenapa kami tidak bisa? Ya. Kenapa kami tidak bisa? Masalahnya di situ. Kan saya jadi 1 dari 5. Saya itu komitmennya kita jangan membuat kaya perorangan, tapi kita ayo perkaya organisasi kita agar kita bisa, kata Purbaya, agar kita bisa kaya bersama-sama dan berdaya bersama-sama. Siap. Oke, mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita kedatangan narasumber yang cukup muda. Nah, beliau dengan di usia yang begitu muda sudah menjadi tokoh baru di Sidoarjo. Nah, ini beliau namanya Kakanda Urip Prayitno. Gelarnya apa aja tuh, Mas? Banyak banget soalnya ya. Saya hobi ya. Iya, hobi ya. Saya sarjana komputer, sarjana hukum, sarjana teknik sipil, magister administrasi publik, magister kenotariatan, sekarang lagi menempuh doktor administrasi publik. Ada 5 yang sudah selesai ya? Ada 5 yang sudah selesai. Untuk aktivitas? Kalau aktivitas sehari-hari, yang pertama saya banyak di advokat sama pengusaha, tapi juga mendampingi Ibu Wakil Bupati sebagai tenaga ahlinya. Oh, Ibu Wakil Bupati Sidoarjo. Ibu Wakil Bupati Sidoarjo. Sebelum kita pembahasan ke sana, kemarin tuh sempat viral, Mas. Iya, sempat viral di media sosial bahwa jenengan terpilih menjadi MD atau Presidium MD Kahmi Sidoarjo. Oh, perasaannya gimana, Mas? Ya, sebenarnya MD atau Kahmi itu kan lembaga pengabdian. Artinya memang kita itu lebih banyak bahwa kita berpikir bahwa di sini kita diuji sebagai pemimpin yang sebagaimana dikatakan bahwa pemimpin itu menderita, bukan bahagia. Artinya kalau ditanya apa rasa bangga, rasa ini bahagia, kalau saya lebih pada ini adalah ruang pengabdian yang berat. Karena kita berpikir kami, sehingga tidak persoalan asik-asikan. Ya tetap kita ketika terpilih kemarin langsung kita berpikir saatnya kita abdikan diri. Ya bagi saya menjadi beban. Oke, waktu itu Mas, yang ngapunten ya Mas, sebelum terjadi pemilihan atau musda ya, itu kan sempat booming antara pribumi ya, bahasa pribumi dimunculkan lah. Jenengan kan orang yang aslinya Sumeneb dan berkarir HMI-nya melalui Sumeneb ya. Iya betul. Nah, kenapa kok tiba-tiba diamanahkan menjadi Presidium Sidoarjo? Mungkin ada penolakan atau ada gimana pendekatannya gitu? Saya di Sumeneb, saya mantan ketua HMI Cabang Sumeneb. Oke. Kebetulan terakhir berkarir di HMI itu di PBHMI. Dan pada waktu Kongres HMI di Surabaya 2021 apa kalau tidak salah itu sempat ikut berkandidat sebagai ketua PBHMI. Cuma belum jadilah posisinya. Akhirnya ada teman seangkatan yang jadi waktu itu ketua Rehan. Terus saya di Sidoarjo sebenarnya dari 2019. Kalau mengingat karir ber-HMI di Sumeneb atau waktu ada di Sumeneb, tidak ada mimpi kita itu bakal ada di kabupaten kota orang lah, yang bukan tanah lahir kita. Tapi karena prinsipnya di mana bumi dipijak, di situ langit harus kita junjung. Jadi ketika takdir membawa saya ke Sidoarjo pada waktu itu sebagai tenaga ahli DPR RI Pak Rahmat Muhajirin pada waktu itu, sehingga ya saya sebagai alumni HMI yang berpegang teguh pada tujuan HMI lewat kualitas Nusantara, ya dimanapun saya ada, disitulah komitmen kekaderan, komitmen ke HMI saya harus saya abdikan gitu loh posisinya. Makanya di sini ketika ada MD kami, ya kita berpikir bahwa
kita kadang sering meminta orang, Mas, gitu loh, meminta orang, ayo kita bangun HMI bersama-sama, ayo kita bangun kami bersama-sama. Tapi kita tidak pernah mendorong diri kita yang juga berkewajiban sebenarnya. Makanya di situ saya berpikir, ya saya akan mencoba mengabdikan diri, saya kuatkan sebelum saya ajak orang untuk ikut membangun HMI dan kami. Saya ajak diri saya dorong diri saya. Jadi posisinya seperti itu. Jadi takdir yang bawa saya sendiri. Iya. Persoalan, mohon maaf tadi, persoalan pribumi dan sebagainya. Tentunya kalau HMI itu masih ada klaster cabang, yang mana sesuai dengan di mana dia berkuliah atau berkampus di mana, maka disitulah cabangnya. Tapi ketika alumni HMI, maka sebagaimana ada RT kami itu disebutkan bahwa alumni yang berdomisili, sebenarnya sudah tidak ada dikotomi antara HMI asli sini sebagai tuan rumah, HMI Sidoarjo asli tuan rumah, HMI pendatang yang berdomisili itu hanya sebagai tamu, tidak. Jadi semua alumni HMI yang sudah berdomisili dengan background cabangnya apapun, ketika itu muaranya sudah kami, maka tidak ada lagi dikotomi antara pribumi dan non pribumi. Karena apalagi kita NKRI, karena kita bukan warga negara asing, Pak. Kita ini asli alumni HMI. Tapi pastinya kan apa ya, bahasa pribumi pasti digaungkan. Pasti banyak ada penolakan pastinya. Nah, tapi kemarin pas Musda itu kan cuman kandidatnya 5 ya. 5 presidium, akhirnya sebenarnya 7. Oh, sebenarnya 7. Iya. Itu gimana, Mas? Sebenarnya 7. Jadi kandidat kita ini sebenarnya ada 8, bukan 7 ya. Ada 8. Jadi ada 8, ada saya, ada Mas Tri, ada Mas Hairil, ada Mas Dini, ada Mas Wawan, ada Mas Anas, ada Mas Musa, ada Mas Hamdi. Oh, Mas. Yang dikenal di sini Gus Hamdi. Gus Hamdi menurut SC ketika kita pertemuan H-1 itu bahwa ada prasyarat utama yang tidak dilampirkan, yang saya tidak tahu apa itu. Posisi akhirnya sama SC dipertimbangkan tidak lolos administrasi. Berikutnya yang lolos administrasi 7 selain Gus Hamdi. Lalu Mas Anas ketika kita pertemuan tidak menghadiri, lalu melalui telekonferensi menyampaikan bahwa tidak melanjutkan menjadi kandidat presidium dengan melimpahkan dukungan kepada Mas Dini. Terus tinggal 6, dan pada musyawarah yang berkembang di waktu H-1 Musda itu, Mas Musa Rofiki itu akhirnya menyatakan juga memundurkan diri agar ada suasana yang guyup rukun. Narasinya bahwa besok pada esoknya agar aklamasi dan sebagainya, sehingga tidak ada polarisasi kami, tinggal bagaimana misi-misinya bisa dititipkan begitu. Dan kebetulan Mas Musa Rofik itu melimpahkan dukungannya ke saya pada waktu itu. Akhirnya tinggal 5 kita terpilih secara aklamasi. Ya, itu kronologisnya ya. Itu belum terjelaskan itu bahkan di Musda kemarin belum terjelaskan. Yang tahu peserta Musda bahwa kandidatnya yang 5, padahal ada 8 jadi 7 jadi 5. Karena kan peserta Musda tidak tahu proses yang ada di SC. Betul. Sehingga calonnya cuma 5, sehingga bahasa pribumi ditiadakan akhirnya. Iya, betul itu. Gitu. Terus ini, Mas, kalau saya pribadi saat kita pendatang ya, perantau ya, itu pasti ada rasa minder, ada rasa takut. Iya. Cara mengatasi itu gimana, Mas? Terutama jenengan di presidium ini, itu jenengan paling muda. Nggih. Nah, paling muda. Betul. Cara mengatasinya gimana nih, Mas? Jadi itu juga saya alami 2019 ketika masuk ke Sidoarjo. Akhir 2019 saya memilih tidak bergabung dengan HMI dan kami karena saya terjebak, ya ini mental block mungkin ya. Jadi terjebak pada satu barier yang membarier diri saya bahwa saya bukan alumni Sidoarjo, dan kebetulan waktu itu masih pengurus besar sehingga saya tidak ini. Terus berlanjut, saya malah banyak pada waktu itu teman ngopi harian saya itu ketua IKPMI. Ketua IKPMI Sidoarjo, dan alhamdulillah teman baik saya ini sekarang direktur pelayanan PDAM.
namanya Pak Fatihul Faizun. Jadi itu teman ngopi saya, bahkan dulu saya hampir sama teman-teman, sahabat-sahabat PMI Sidoarjo dianggap senior PMI, hampir dipikir gitu, karena saya tidak pernah menunjukkan itu semua. Lah terkait saya ketika di presidium kami, balik lagi pada posisi pengabdian, Mas. Artinya komitmen pengabdian kita apa? Kita punya cara pandang sendiri selama ini, misalnya HMI Sidoarjo seperti ini, karena saya kebetulan kan cukup berkecimpung banyak di pemerintahan, khususnya di DPR juga, DPR kabupaten dan sebagainya, sering memberikan input terkait bagaimana posisi dan kebijakan yang harus diambil oleh DPR, termasuk juga memberikan input kepada pemerintah daerah pada posisinya, sehingga saya berpikir kok HMI sepi ya gitu loh. Oh gitu. Kok kiprah HMI sepi, kok kami sepi di tataran Kabupaten Sidoarjo. Padahal saya yang notabene Sumeneb, dengan Sumeneb yang mungkin sepertiga baik potensi keuangan daerahnya atau potensi industri dan pengembangan perekonomian di daerahnya itu sepertiga dari Sidoarjo, kita HMI dan kami itu cukup menjadi warna tersendiri bagi pemerintah kabupaten. Tentunya tidak menafikan profesi-profesi lain, tapi semua lintas profesi pasti akan berhubungan dengan kebijakan pemerintah daerah. Dari posisi itu saya berpikir, wah, ini institusi yang kita cintai ini kan HMI, dan ketika sudah kita alumni sebagai kami, ya kita sudah harusnya mendorong ini menjadi bagian dari warna tersendiri dan warna yang diperhitungkan. Nah, jadi tidak hanya dihitung-hitung, ya kan, diperhitungkan betul oleh pemerintah daerah, diperhitungkan betul oleh masyarakat Sidoarjo kiprahnya, dengan mendorong mengaktifasi secara maksimal kami di semua sektor, tidak hanya di politik dan sebagainya. Kita kan selama ini hanya soal politik, padahal kita ini kota industri, Mas. Kita ini kota industri. Menurut saya dari 38 kabupaten kota di Sidoarjo, kita ini kota industri. Surabaya itu kan kota administrasi sebagai ibu kota, tapi kota pemerintahan lah posisinya. Kalau kota industri ya di sini, Mas. Bagaimana kita berpikir bahwa kami ini bisa besar nih, kami ini bisa diperhitungkan dengan benar-benar mendorong secara serius kiprah-kiprah kami. Itu sih sebenarnya. Jadi saya sudah rasa minder saya selaku anak muda, selaku orang baru di Sidoarjo ketutupi dengan niat perjuangan. Itu loh. Jadi saya berpikir, wah, kalau saya ini terbatasi oleh rasa minder, terbatasi oleh anggaplah rasa yang membatasi saya untuk ngabdi, maka bagi saya, dengan saya optimis membawa MD kami ini ke ranah yang lebih baik, akan lebih banyak lagi korbannya, bukan hanya saya sendiri. Sehingga saya berpikir, saya memilih mengorbankan semua ego saya, mengorbankan semua rasa saya, agar tidak banyak orang yang terkorbankan. Gitu loh. Jadi posisinya itu sih. Artinya menutupi rasa minder saya adalah dengan mempertebal atau meningkatkan rasa perjuangan atau rasa ingin mengabdi saya itu loh. Tanggung jawab moral ya. Ya, tanggung jawab moral, makanya bukan kebahagiaan terpilih. Iya. Jadi sebenarnya bukan keinginan untuk memperkaya diri atau menjadi tokoh ya, atau kepentingan lain ya. Tapi ini bentuk tanggung jawab moral. Betul. Iya. Berarti ini ada kemungkinan nanti berkolaborasi sama pemerintah, Mas? Tentu, Mas. Jadi dalam sebagaimana disampaikan oleh sambutan MW kemarin di musda kita, bahwa ada tugas besar katanya. Ada 4 tugas besar. Cuma akhirnya diperas menjadi 2 tugas. Pertama adalah bagaimana kami mampu memelihara dan meningkatkan mata air perkaderan HMI, sehingga HMI Sidoarjo yang selama ini mungkin kurang maksimal, maka dengan keberadaan kami yang baru bisa ditingkatkan secara maksimal mata air perkaderannya, atau mata air perkaderannya tidak
dipenuhi dengan air mata. Air mata air benar-benar bersumber, kita meningkatkan sumber mata airnya, tapi tidak mengisi air itu dengan air mata gitu loh, Bos. Terus yang kedua, kita berpikir kata MW itu bahwa bagaimana menancapkan eksistensi kami di pemerintah sebagai mitra yang pada akhirnya dampaknya kepada masyarakat. Jadi kalau itu sudah menjadi tugas utama, kolaborasi dengan pemerintah itu jadi tugas utama, bukan karena saya sekarang bagian dari pemerintah, tapi apapun dan siapapun yang ada di MD kami, semangat itu menjadi semangat nasional itu loh. Semangat nasional, semangat wilayah, dan semangat di kabupaten. Walaupun masih banyak tujuan kita yang lain, orientasi dan target kita yang lain, tapi perasaannya di situ gitu loh posisinya. Mitra ya. Mitra, kita tetap mitra, bukan bagian. Nah, kita jangan berpikir menjadi bagian, tapi kita menjadi mitra. Sehingga kita memiliki positioning yang equal, yang setara itu dengan pemerintah. Sehingga ketika positioning yang equal, maka kita tidak akan terjebak pada konflik interest. Karena konflik interest artinya karena kita menjadi bagian dan bahkan kita menikmati something misalnya, maka kita tidak bisa bergerak apa-apa. Saya saja selaku tenaga ahlinya Ibu Wabub, jika suatu saat misalnya Ibu Wabub salah dalam mengambil kebijakan, saya selaku presidium akan bertindak sebagai presidium, agar bersikap sebagai presidium bahwa untuk mengingatkan, yang namanya juga mitra. Kalau mitra kita baik, ya kita support. Kalau mitra kita salah, ya kita ingatkan dengan cara-cara kami lah, dengan cara-cara kami. Itu mungkin yang bisa dulu Mas. Iya, boleh dulu Mas. Kita biar lebih santai gitu. Dari tadi kayaknya tegang serius gitu Mas. Iya, betul. Memang apa? Iya. Visi kita juga Mas Faruk, apa, cukup ya katanya muluk-muluk, tapi bagi saya kalau kita tidak bermimpi atau tidak bercita-cita terkait tertentu, ya mana mungkin semuanya terwujud. Betul. Contoh, saya akan banyak diketahui orang ketika saya sampaikan dalam visi misi saya bahwa kami ini membangun masjid, mau membangun masjid. Oh gitu. Saya berpikir begini, kita himpunan mahasiswa Islam, kita menyadari semua mengalami degradasi spiritual dalam diri kita masing-masing. Dari degradasi itu, makanya kita perlu melakukan gerakan bagaimana back to masjid lah, kembali ke masjid. Artinya perjuangan dulu kita mengingat risalah kenabian, kerasulan Rasulullah itu. Kalau kita baca sirah Nabawiyah, kita di situ melihat bahwa masjid itu tidak hanya sentral beribadah atau tidak hanya tempat sholat, tapi tempat berkonsolidasi ketika kita mau apapun, memperjuangkan apapun, dan mungkin dalam perkembangannya bisa nanti menjadi di sekelilingnya pusat ekonomi. Sehingga yang pasti jantung dari segala pergerakan yang ada di HMI dan kami itu adalah jantungnya ada di masjid. Yang mungkin dari jantung itu, dari detakan jantung itu menjadi aliran-aliran darah yang bisa meningkatkan potensi-potensi di sektor lain. Terus yang kedua, termasuk membangun sekolah, membangun masjid. Mungkin itu pun menjadi tertawaan atau diragukan, karena begini, kalau saya tidak pesimis lah maksudnya, karena kita tahu MN itu memiliki Dewan Pendidikan namanya. Jadi ada di ADRT namanya Dewan Pendidikan, yang itu hanya ada di MN. Mungkin nanti saya akan berkonsultasi dengan Majelis Nasional untuk membentuk Dewan Pendidikan di Sidoarjo, tapi fokusnya adalah kalau MN punya UIC, Universitas Insan Cipta Indonesia, tentu paling dulu juga MN ketika menggagas itu juga banyak yang ketawa. Tapi pada akhirnya UIC itu menjadi salah satu universitas digital ya, yang sifatnya digital, yang seperti BINUS, Bina Nusantara, setara BINUS lah menurut saya, yang itu diakui dan akreditasinya ada itu. Dan itu pada waktu itu disahkan oleh Presiden Jokowi pada waktu itu 2021. Artinya tidak ada yang tidak mungkin.
ketika itu ditancapkan sebagai mimpi, dicatat sebagai mimpi dan diaktualisasikan sebagai komitmen, gitu loh posisinya. Dan saya seminimal mungkin saya akan menggagas dalam posisi seminimal mungkin nanti kita mulai dari ya nggak mulu PAUD, TK, ya SD, SMP, SMA, SMK atau seperti apa. Jadi di situ yang akan kita gagas. Mohon maaf, bukan kita membanding-bandingkan, tapi kita adalah punya kesetaraan ormas. Contoh, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama itu adalah ormas, dan HMI itu dan kami sebagai organisasi alumni HMI itu juga posisinya sebagai ormas. Dan kita memiliki sistem periodik yang sama, dan kita memiliki potensi yang sama. Mungkin banyak juga alumni HMI yang mewarnai Nahdlatul Ulama, mungkin banyak juga alumni HMI yang mewarnai Muhammadiyah, yang Persis, LDI, mungkin banyak juga dan organisasi yang lain. Kalau potensi yang banyak ini mampu kita rajut, mampu kita jahit dengan baik potensi kita, maka tidak mustahil ketika Muhammadiyah punya kampus. Oh, HMI sudah punya kampus nih, tinggal bagaimana itu diturunkan ke tingkat wilayah, tingkat kabupaten. Muhammadiyah punya rumah sakit. Kita kan punya lembaga pendidikan sama klinik. Tujuan kita ke depan. Bisa jadi kita punya sekolah, misalnya pada nantinya dari SD sampai SMA, yang itu mungkin menjadi pilot project untuk kami di daerah-daerah lain. Untuk menggagas ide-ide yang sama. Mungkin ya kita punya sekolah, NU punya sekolah, LP Ma'arif itu kan, terus Muhammadiyah punya sekolah. Kenapa kami tidak bisa? Ya, kenapa kami tidak bisa? Masalahnya di situ. Padahal posisi kami itu sangat memungkinkan memiliki dengan potensi-potensi. Kita lembaga pendidik punya, tim manajerial punya, tim ini punya. Jadi semua potensi kita ada. Tinggal bagaimana ini menjadi komitmen untuk didorong. Jadi kita membangun masjid tentu dengan sekretariat, terus membangun lembaga pendidikan, membangun lembaga kesehatan, klinik dan sebagainya, sehingga potensi kami yang dokter, yang tenaga pendidik misalnya, semuanya bisa, salah satunya ini menjadi ruang, peluang dan sebagainya. Termasuk tambahannya masih banyak kita akan menggagas itu, koperasi, terus media. Kita akan bangun media, Mas Faruk. Jadi ngapunten Mas, sebenarnya kan itu sudah ada ya, dalam artian setiap kami punya ya, kayak sekolah itu ada kami yang punya sekolah. Ini mungkin apakah langkahnya seperti NU menseragamkan atau gimana nantinya? Tidak. Kalau kami yang punya sekolah dipersilahkan. Ya. Karena mungkin itu menjadi profesinya, atau bahkan menjadi ruang beraktivitas kami yang dimaksud. Tapi kita ingin melembagakan yang benar-benar miliknya kami. Bukan milik perseorangan alumni HMI, tapi miliknya kami. Jadi kami milik sekolah. Ya mungkin ke depan mungkin kita bisa punya SD Insan Cita, SMP Insan Cita, PAUD Insan Cita, TK Insan Cita. Jadi Insan Cita yang kita bangun. Terus termasuk SMA Insan Cita lah itu, terus klinik Insan Cita. Ya jadi kita ke situ. Termasuk kita tadi kan saya ngomongkan mau bangun lembaga pers. Ya. Jadi kita akan bangun media sendiri kami. Kami banyak nih punya perusahaan media banyak. Karena kan memang dari undang-undang pers kita diperbolehkan selama punya PT dan ada wartawan, terus ada sertifikasi dari Dewan Pers. Ya kita bisa membangun media dengan tetap menjaga kode etik. Lah, kenapa kami tidak bisa hal itu semua? Sehingga ini menjadi mungkin di tempat lain belum ada misalnya.
ya kita gagas sehingga mungkin ini bisa diadopsi oleh MW sehingga nanti kita bisa bangun biro di mana-mana. Iya. Kalau tidak bangun sendiri, misalnya ya kayak MD-MD kabupaten lainnya kita jadikan mitra biro lah posisinya. Terus dan wartawan kita banyak Mas. Artinya kita masih memungkinkan menginventarisir para wartawan ini untuk kita jadikan personalnya support personal untuk menumbuh kembangkan adik-adik juga yang memiliki bakat minat atau alumni yang memiliki bakat minat di media. Kita wadah itu ya, misalnya nanti koperasi juga ya, kita akan gagas ke depan sehingga salah satu visi misi saya kan sampaikan membangun kemandirian keuangan kami. Ya. Membangun kemandirian keuangan kami karena saya punya mimpi bahwa kami Sidoarjo memiliki dana abadi kayak HMI di PBHMI memiliki dana abadi yang mana dana abadi itu ketika misalnya didepositokan atau dana abadi itu diputar menjadi usaha-usaha itu yang menjadi support utama kegiatan HMI. Dan dana abadinya dari mana itu? Dana abadinya dari kita nanti menggagas beberapa gerakan ini di pendidikan, di media, di usaha. Jadi kita juga kan nanti yang kita dorong adalah lembaga-lembaga atau membentuk lembaga-lembaga profesional termasuk akuntan, auditor dan sebagainya yang kita potensi termasuk lembaga profesional dan lembaga usaha. Jadi dari lembaga profesional dan lembaga usaha yang kita miliki pendapatan yang ini kan tidak bisa dinafikan walaupun kita niatnya adalah mengabdi ketika membentuk lembaga pendidikan dan sebagainya, tapi pasti ada ruang profit dan sebagainya misalnya di lembaga usaha kita dan lembaga profesional kita, sehingga itu yang menjadi pendapatan organisasi yang kita supportkan ya tentu kepada komitmen pertama adalah untuk mensupport mata air Bergaderan. Dan yang kedua, jika memungkinkan diabdikan untuk masyarakat HMI, kita abdikan masyarakat HMI. Kalau masyarakat HMI sudah diselesaikan, masyarakat Kabupaten Sidoarjo itu yang mungkin kalau ditanya dari mana, tentunya kita akan menggagas bagaimana pendapatan organisasi ini bisa besar lah untuk mensupport ini. Enggak akan ini ya cari-cari tambang atau apa enggak? Oh tidak. Oh, tidak ya. Kita bercanda aja. Karena kalau tambang pun di Sidoarjo ini kan tambang itu menjadi isu yang tidak bagus di Sidoarjo karena kita sudah punya tragedi lumpur lapindo yang sampai hari ini belum selesai. Ya. Itulah masa kita menjadi pelaku yang lain gitu kan, kita ya janganlah posisinya. Kita tetap begini Mas Faru. Contoh, kalaupun kita punya potensi di suatu tempat atau peluang tertentu, oh ini harus kerja begini, kami yang memiliki peluang. Tentu ketika kami tidak memiliki lembaga terkait misalnya, ya kami akan menggandeng alumni HMI yang ada di profesi itu dengan kita mencoba untuk mereka tetap berpikir bagaimana memberikan kas kepada HMI. Itu posisinya. Tapi ketika bisa dilakukan oleh institusi kami, kita akan proses sendiri, kan laksanakan sendiri. Karena prinsipnya ketika organisasi kita pendapatan bagus dan kaya atau memiliki keuangan yang mandiri, maka itu kabar baik kepada Berkaderan dan kabar baik bagi alumni HMI yang mungkin suatu saat dana-dana itu menjadi support kepada alumni HMI yang baik di bidang usaha dan sebagainya. Sehingga jangan sampai, ya saya juga tidak di saya ya, kan saya jadi 1 dari 5. Saya itu komitmennya kita jangan membuat kaya perorangan, tapi kita ayo perkaya organisasi kita agar kita bisa, kata Purbaya, agar kita bisa kaya bersama-sama dan berdaya bersama-sama. Siap. Gitu. Nah, sebelum jauh Mas, ini kan ada 5 presidium ya. Cara pengambilan keputusannya gimana sih Mas? Banyak yang nggak paham ya, banyak yang gagal paham soal ketua atau presidium ini
ada 5, terus gimana keputusannya? Kolektif Mas. Jadi Oh, gitu. kita kemarin sudah rapat presidium sebagai bagian dari bocoran ini. Ya. Kita sudah rapat presidium pertama kali. Di rapat presidium itu kita sudah memutuskan sebagaimana ADART terkait koordinator presidium. DART kan di ADART kita disebutkan bahwa koordinator presidium dipilih menurut suara terbanyak, diurut melalui suara terbanyak. Lah, suara terbanyak itu, tapi karena kita musyawarah mufakat, tentu posisinya tidak ada klasifikasi suara terbanyak di kita. Sehingga kita akhirnya tetap sesuai dengan ADART, kita bergiliran. Koordinator presidium kita bergiliran. Koordinator kita bergiliran dengan urut usia dari yang lebih tua. Oh, jenengan paling akhir berarti? Saya paling akhir, ya paling muda ini. Aslinya paling santai ya? Ya, Saat jenengan presidium paling akhir, ini kan berarti tahun terakhir. Nah, terus di tahun sebelum-sebelumnya apa aktivitasnya? tidak begini. Gimana, Mas? Koordinator presidium itu hanya posisi sebagai koordinator. Oh, gitu. Tapi dalam pengambilan dan geraknya organisasi tetap menjadi kolektif kolegial. Jadi tidak ada bahwa setelah dipilih koordinator maka kita sudah tegaskan juga di kemarin kan koordinator pertamanya Mas Hairil, kedua Mas Wawan, ketiga Mas Tri, keempat Mas Dini, baru kelima saya terakhir. Gitu. Jadi kita sudah tegaskan bahwa dalam presidium itu tidak ada hak veto. Tidak seperti ketua umum. Kalau ketua umum itu memiliki ada hak vetonya. Ini nggak ada hak vetonya. Jadi semua produk kebijakan, semua produk keputusan yang ada di kami itu dirapatkan melalui sistem kolektif kolegial. Jadi harus presidium. Nah, itu harus presidium, dan kalau kita sebagai candaannya ya minimal disepakati oleh 3 dari 5. Oh, gitu. Jadi tidak bisa satu koordinator ini. Artinya dalam gerak organisasi ke depan pun sama. Ya, pemimpinnya tetap 5. Hanya dalam surat menyurat harus ada koordinator karena posisinya kan penandatanganan surat koordinator dengan sekretaris itu posisinya. Tapi pengambilan keputusan dan geraknya organisasi semua 5-5-nya bergerak, 5-5-nya bertanggung jawab, 5-5-nya mengawal dan 5-5-nya menggerakkan. Makanya tadi saya sempat gagal paham dengan cara mau mendirikan masjid. Masa dengan tahun terakhir apa bisa kan begitu? Oh tidak, Berarti ini dari awal sudah langsung gerak ya berarti? Oh sudah langsung gerak karena posisinya itu awal jadi visi misi 5 presidium ini yang disampaikan dalam musda itu diperas, dikumpulkan menjadi satu, menjadi visi misi atau bukan menjadi program bersama. Oh, gitu. Jadi sudah komitmen dari 5 itu posisinya. Ya. Itu posisi. Ya, itu Mas, kalau dari program artinya jangan ragu lah, semua satu pandangan lah, tidak ada yang mungkin oh ini melaksanakan, tidak kita. Artinya gas, kita akan gas bergerak ini dimulai dari awal periode ke depan ini posisi. Iya. Untuk menjadi pengurus itu ada syarat tertentu nggak, Mas? Ya kalau dia DRT kan jelasnya berdomisili Berdomisili di Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo. Ya, berdomisili di Kabupaten Sidoarjo, itu aja sih. Oke, jadi buat teman-teman alumni HMI yang berada di Sidoarjo, berdomisili di Sidoarjo, ini bentuk tanggung jawab moral kita sebagai alumni, bisa langsung DM channel ini agar kita bisa ngelis seberapa banyak anggota kita, seberapa banyak kekuatan kita agar bisa merealisasikan program-program yang sudah dibahas tadi. Ya, mungkin itu saja ya Mas. Nanti kita berbincang-bincang tentang program-program setelahnya. Apakah nanti kita mendatangkan presidium-presidium lain biar lebih santai obrolannya. Oke, ya. siap, masuk. Mungkin ada tambahan Mas? Mungkin ya nanti mungkin yang bisa didatangkan koordinator ya, koordinator. Sama ini sekalian ini sebagai channel bahwa hasil keputusan kemarin pun
tadi kan sudah koordinator. Yang kedua ada sekretariat. Kita menetapkan sekretariat kita itu ada dua. Satu ada tempat rapat utama dan tempat surat itu di Ruko Graha Anggrek Emas, nomor 26A. Nomor 26A Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Oke. Terus ada base camp kita, base camp kami kita itu yang mungkin di situ lebih luas ketika ada rapat dan semuanya atau aktivitas yang lebih luas, tidak hanya presidium dan administratif, itu ada di Perum Pondok Jati, Perum Pondok Jati 2, Blok BO nomor 10. Nomor 10 ya. Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Tempatnya berdekatan. Berdekatan itu. Berdekatan, nggak sampai sekilo lah, 500 meteran lah. Jalan kaki aman ya. Iya, makanya memang itu yang kita tekan. Yang ketiga keputusan kita, koordinator sudah, sekretariat sudah. Yang ketiga adalah pengurus, beberapa pengurus kita putuskan kayak sekretaris dan bendahara. Termasuk Dewan Pakar dan Dewan Penasehat yang sudah diputuskan. Jadi sekretaris umum atas rapat presidium yang kita segerakan kemarin tanggal 4 Desember itu, sekretaris umumnya Musarofiki. Musarofiki, bendahara kandidat kemarin ya. Kandidat. Kita menghapus semua rivalitas kita sehingga semua terakomodir dalam struktur kepemimpinan utama. Terus bendaharanya Ahmad Nasrullah. Sama kandidat juga. Kandidat yang lolos. Alhamdulillah. Terus ketua Dewan Penasehatnya Bapak Riyad, Ahmad Riyad. Terus di Dewan Pakarnya Adam Rusdi, Pak Adam Rusdi, Mas Adam Rusdi. Untuk struktur ke bawahnya akan kita rapatkan kembali di ini berikutnya, di rapat presidium berikutnya, dengan kita sudah melibatkan sekretaris untuk menjadi notulensi rapat gitu. Karena kemarin kan akhirnya saya selaku presidium menutulensi rapat gitu. Karena kita masih ya selaku yang muda lah, paling muda kita memfasilitasi senior-senior lebih tua. Terus yang terakhir tentang panitia. Jadi panitia pelantikan kita sudah bentuk hasil rapat presidium kemarin. Ketua panitia pelantikan itu Hakim Amrullah, sekretaris panitianya itu Hendra Sukmana, bendahara panitianya itu Lenia Anggraini. Oh, Mbak Lenia Anggraini. Jadi itu sudah ditandatangani dalam berita acara rapat bersama. Untuk struktur panitia berikutnya kita serahkan ke ketua sekretaris bendahara panitia untuk merapatkan divisi-divisi di bawahnya. Kita insya Allah target ya semaksimal mungkin Januari lah posisinya. Mungkin ada ajakan bagi teman-teman Kahmi yang lain, Mas. Jadi ada beberapa Kahmi itu sekarang sudah kayak acuh-acuh gitu loh, Mas. Nggak peduli dengan Kahmi. Tapi kalau ada adik-adik mau berangkat LK itu pasti nyumbang. Cuman untuk ke Kahminya mereka nggak peduli gitu. Mungkin ada ajakan atau bagaimana teman-teman ini tertarik untuk berkolaborasi di Kahmi gitu. Pertama ya kita mengajak seluruh alumni HMI untuk terlibat langsung jadi pengurus HMI. Karena kita tidak membatasi dan karena kita ini tidak politis, nggak seperti cabang, nggak seperti Batko yang strukturnya kan kepenelusuran struktur sesuai dukungan kita, tidak. Semua orang kita akomodir, bahkan kita kemarin sebagai candaannya gimana segemuk mungkin alumni HMI yang kita kenal, yang ada di WA Group, yang datang ke Musda dan yang kita ketahui dan kita kenal bisa masuk sebagai pengurus, sehingga tidak ada lagi alumni HMI yang merasa diurusi. Semuanya merasa menjadi pengurus Kahmi, sehingga kewajibannya mengurusi Kahmi semua dan mengurusi HMI. Jadi bahasanya tidak ada yang ditinggalkan ya? Tidak ada ini yang ditinggalkan. Kita berharap semuanya masuk, kecuali yang bersangkutan menyampaikan, Mas atau Pak Presidium, saya tidak berkenan lah. Kita mungkin pertimbangkan, karena kita kan mungkin dengan berbagai profesinya, contoh KPU Bawaslu, ada satu alumni HMI KPU, satu alumni HMI Bawaslu, dia berbenturan dengan undang-undang pemilu. Tentu kita tidak memaksakan, karena kita kan organisasi yang taat undang-undang. Atau mungkin ada personal yang tidak berkenan, ya kita
kan tidak akan mengganggu hak asasi masing-masing. Tapi selama yang bersangkutan masih punya niatan untuk bergabung dan yang belum pernah bertegur sapa dengan HMI atau alumni HMI, tapi beliau ini alumni HMI, silakan boleh saja teman-teman ngomong ke kita atau WA baik channel ini atau WA beberapa nomor yang mungkin dikenal oleh teman-teman untuk menyampaikan dirinya siap menjadi pengurus, dan kita akomodir, kita pastikan kita akomodir karena kita tidak membatasi posisinya. Mungkin itu Mas posisinya. Ya, jadi inti dari pembahasan ini kita mengingat kata-kata Jenderal Sudirman. Kita ini harus menjadi pemenang. Ya, untuk menang kita harus kuat. Untuk kuat kita harus bersatu. Jadi bagi teman-teman kami atau alumni HMI yang masih ragu dan merasa ditinggalkan, mari bersatu untuk lebih kuat lagi. Oke, cukup sekian dari kami. Ya, terima kasih ya Mas. Ya. Terima kasih Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.